Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Litani Elsa dengan NIM 80 2020 149, Kristina dengan NIM 80 2020 151, dan Ika dengan NIM 80 2020 255. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi Carl Gustav Jung. Ini adalah gambaran infografis mengenai teori Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, atau lebih sering dipanggil sebagai Carl Jung, adalah seorang psikiater berkebangsaan Swiss yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kitzbühel, pinggir Danau Konstanz, Switzerland. Ia merupakan salah satu murid dari Freud yang sangat dipercayainya untuk melanjutkan psikoanalisanya. Carl Jung merupakan seorang putra dari pendeta Protestan yang bernama Paul Arcelius Jung atau lebih sering dipanggil Paul Jung, dan ibunya bernama Emilie Persson Jung. Ayah Jung lahir dari keluarga yang banyak menghasilkan ahli kitab suci, teolog, dan dokter, sedangkan ibu Jung merupakan salah satu keturunan dari keluarga bangsawan. Pada tahun 1903, Carl Jung menikah dengan Emma Mary Rosenbeck yang merupakan seorang analis dan penulis yang membiayai dan membantunya menjadi seorang psikiater terbuka dan pendiri psikologi analitik. Jung menempuh pendidikannya di Universitas Basel dalam ilmu kedokteran pada tahun 1900. Ia juga menjadi asisten dokter di Rumah Sakit Jiwa di Burgos, Uri, dan Klinik Psikiatri Uri. Lalu pada tahun 1902 ia juga memperoleh gelar dokter dengan disertasinya yaitu Your Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomenon. Dalam disertasinya ini ia mengemukakan salah satu konsep yaitu keutuhan fundamental dari psik yang merupakan dasar dari semua gejala psikis. Jung mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan ide-ide Sigmund Freud yang dibacanya dari buku yang berjudul Interpretation of Dream. Dan pada tahun 1909 mereka juga mengadakan sebuah perjalanan bersama ke Universitas Clark di Worcester, Massachusetts. Jung dianggap sebagai salah satu murid Freud yang telah mengingkari agama, namun hal ini sangat dibantah dan tidak benar. Jung tidak sepenuhnya mematok berpegang pada teori-teori Freud, dan pada tahun 1909 hubungan mereka pun merenggang sewaktu keduanya pergi ke Amerika. Dalam sebuah pertemuan, mereka berdebat tentang mimpi masing-masing. Freud membantah analisis Jung dengan cara yang menurutnya tidak elegan. Kemudian, setelah ia memutuskan untuk berhenti dari karir-karirnya yang berhubungan dengan Freud, ia menjadi seorang ketua perkumpulan Swiss untuk psikologi praktis yang telah didirikannya pada tahun 1935. Jung juga menjadi seorang profesor pada Federal Technical College Zurich pada tahun 1933 hingga 1942. Ia juga mendirikan sebuah institut yang bernama Carl Gustav Jung yang berlokasikan di Zurich pada tahun 1948, dan kemudian pada tahun 1949 ia kembali menjadi profesor psikologi medis di Basel. Selanjutnya, kita akan pelajari teori dari Carl Gustav Jung. Namun, sebelum masuk ke teori, saya akan menceritakan sedikit tentang Jung. Jung ini adalah murid dari Freud, di mana dia itu sangat dipercaya oleh Freud untuk melanjutkan psikoanalisanya. Namun, di tengah jalan, mereka pun berbeda pemikiran, yang menyebabkan mereka berpisah. Ini merupakan teori dari Jung. Ya, karena Jung adalah murid dari Freud, jadi teori Jung ini ada beberapa yang masih berdasarkan pada pemikiran Freud. Ada hal-hal yang sama, tapi ya selayaknya murid, Jung sudah mengevaluasi beberapa pemikiran Freud, sehingga ada beberapa yang sama dan ada yang berbeda. Nah, di sini Jung juga masih membicarakan tentang kesadaran dan keprasadaran. Hanya saja,
Jung membagi ketidaksadaran menjadi dua, yaitu ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran kolektif. Ya, ini adalah 3 teori dari Jung. Yang pertama ada kesadaran, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Kita mulai dari kesadaran. Ya, jadi bayangan Jung mengenai kesadaran ini merupakan sesuatu yang bisa dirasakan oleh ego. Nah, ego di sini itu sama dalam teori Freud, di mana ego itu yang artinya diri kita. Jadi, apa-apa yang dirasakan sama diri kita itu berada dalam alam kesadaran. Selanjutnya ada ketidaksadaran personal. Karena ini bersifat personal, jadi sifatnya sangat unik dan didapatkan dari pengalaman individu dengan hal-hal yang ada di lingkungannya terkait dengan perasaan. Kemudian, berisi mengenai kompleks yang diwarnai oleh ide atau gagasan individu. Jadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya sangat berbeda. Contohnya pengalaman traumatis. Misalnya, ada anak yang mengalami pengalaman traumatis di masa kecilnya, seperti dilecehkan. Nah, setelah dia dewasa, mungkin orang ini telah pulih atau berdamai dengan masa lalunya. Tapi sebenarnya hal ini bisa terjadi karena orang ini telah menekankan emosi dan ingatan kelamnya. Dan sebenarnya hal ini tidak menyatakan bahwa dia telah pulih sepenuhnya, namun semua emosi dan ingatan kelam itu disimpannya dalam ketidaksadarannya. Dan yang terakhir ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang diturunkan secara biologis. Ketidaksadaran kolektif ini di setiap orang pasti ada yang berasal dari masa nenek moyang. Dan ini bersifat aktif dan mempengaruhi bagaimana seseorang ini berpikir, bereaksi, dan bertingkah laku. Menurut kelompok kami, ketidaksadaran kolektif ini sangat menarik untuk dibahas dibandingkan dengan ketidaksadaran personal. Karena ketidaksadaran personal ya setiap manusia masing-masing banget. Kalau ketidaksadaran kolektif ada jenis-jenisnya, di mana di dalamnya ada yang namanya arketip. Apa itu arketip? Arketip adalah kumpulan dari sekian banyak pengalaman hidup yang berulang. Ada 7 jenis arketip. Ada persona atau topeng, anima dan animus, shadow atau bayangan, hero atau pahlawan, Miss Old Man, dan Sweet Mother. Yang pertama ada persona atau topeng. Persona atau topeng di sini menggambarkan bagaimana kesan yang ingin kita tampilkan di mata orang lain, tapi tidak sesuai atau mencerminkan diri kita yang sebenarnya, atau bisa dibilang pencitraan. Contohnya sebagai seorang polisi. Kalau bila polisi di depan orang banyak atau sedang bertugas, pasti kelihatannya tegas, berwibawa, dan lain-lain. Tapi berbeda dengan dia ketika di rumah, yang harusnya mengganti topengnya menjadi sosok ayah atau suami yang lembut, penuh kasih sayang, baik, perhatian, dan lain-lain. Jadi berbeda dengan dia di kantor, dengan dia di rumah, sehingga dia harus mengganti topengnya ketika di kantor dan mengganti topengnya kembali ketika dia berada di rumah. Yang kedua ada anima dan animus. Jung mendefinisikan arketip pria dan wanita sebagai anima dan animus. Menjadi anima arketip feminin dalam ketidaksadaran kolektif laki-laki, dan animus arketip pria dalam ketidaksadaran kolektif perempuan. Anima setara dengan ide feminitas, ikatan, emosi, sensitivitas, dan erotisme terhadap wanita. Di sisi lain, animus didefinisikan sebagai arketip prestasi, dunia ide, dan kekuatan. Yang ketiga ada shadow atau bayangan, yaitu sisi gelap dari sifat manusia. Semua keinginan dan emosi yang tidak sesuai dengan norma. Dan yang keempat ada self atau diri. Self atau diri di sini dimaksudkan sebagai perjuangan ke arah kesatuan, integrasi, dan kebulatan dari semua segi kepribadian. Jung percaya bahwa setiap pribadi memiliki sebuah kecenderungan warisan untuk bergerak menuju pertumbuhan, penyempurnaan, dan kelengkapan. Yang kelima ada hero atau pahlawan, dimaksudkan sebagai pribadi yang kuat. Kuat di sini diperumpamakan seperti hero atau pahlawan yang
berusaha menghadapi kesulitan besar untuk menaklukkan dan menghancurkan kejahatan. Dan yang keenam ada Wise Old Man, merupakan arsitek dari kebijaksanaan dan keberartian yang menimbulkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Biasanya disimbolkan dengan ayah, kakek, guru, pendeta, atau yang lainnya. Dan yang terakhir ada Great Mother. Setiap orang memiliki archetype Great Mother ini, baik laki-laki maupun perempuan. Archetype ini menampilkan dua dorongan yang berlawanan. Jung pernah mengatakan bahwa ibunya sebagai orang yang memiliki dua kepribadian, sebagai ibu yang penuh cinta dan mengayomi, serta ibu yang menakutkan, konservatif, dan kejam. Berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan teori Carl Gustav Jung. Kelebihan teori. Yang pertama, teori ketidaksadaran kolektif Jung bisa dilihat dan diterima banyak orang. Dengan menyelidiki sejarah manusia, hal ini dilakukan Jung untuk mengungkapkan apa saja yang bisa diungkapnya tentang asal-usul, ras, dan evolusi kepribadian. Kemudian, Jung juga mampu memberikan tekanan yang kuat pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian. Dan dengan mempelajari teori Jung, kita lebih memahami kepribadian kita itu seperti apa, introvert ataukah ekstrovert. Kekurangan teori Jung. Kekurangan teori ini yaitu susah untuk dipahami karena teori Jung dinilai rendah untuk kemampuan penerapan bagi banyak orang, dan teori ini lebih menjelaskan tentang fenomena kepribadian dengan kekuatan gaib. Di samping itu, ada perbedaan dan persamaan teori ini dengan teori yang lain. Perbedaannya ialah di mana terletak pada penekanan yang kuat pada dasar filogenetik kepribadian oleh Jung, di mana Jung melihat kepribadian individu sebagai produk sejarah leluhur dan bersifat primitif, tak sadar, dan universal. Jung menekan hasil kepribadian pada ras, berbeda dengan Freud yang menekan hasil kepribadian pada anak-anak. Kemudian, persamaan teori ini dengan teori lainnya yaitu terletak pada dasar teori ini yang sama dengan teori psikoanalisis Freud, yaitu perspektif psikoanalisis, dan juga selain itu tujuan teori ini sama-sama bertujuan untuk mengatasi penyakit mental pada manusia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.